Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis jabatan, yang meliputi metode, tujuan, langkah, proses, penyajian, dan contoh analisis jabatan. Analisis jabatan, job analysis merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan, job content, yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja, dan mengenai syarat-syarat kualifikasi yang dibutuhkan, job requirements seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang dapat menjalankan tugas-tugas dalam suatu jabatan dengan baik. Beberapa metode analisis jabatan yang umum digunakan meliputi 1. Observasi langsung, peneliti atau analis mengamati secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang menempati posisi tersebut. Observasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar periksa atau formulir pencatatan untuk mencatat aktivitas, waktu yang dihabiskan, dan keterampilan yang diperlukan. 2. Wawancara dengan pekerja yang menempati posisi tersebut, supervisor, atau manajer untuk mendapatkan pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, tantangan, dan persyaratan pekerjaan. Wawancara juga dapat melibatkan pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. 3. Kuesioner, penggunaan daftar pertanyaan standar yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang tugas-tugas tertentu, persyaratan kualifikasi, kondisi kerja, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan pekerjaan. 4. Logbook harian, pekerja yang menempati posisi tersebut diminta untuk mencatat aktivitas harian mereka, tugas yang diselesaikan, dan waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas. Informasi dari jurnal harian ini kemudian dianalisis untuk memahami pekerjaan tersebut. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan seringkali kombinasi dari beberapa metode tersebut memberikan hasil analisis jabatan yang paling lengkap dan akurat. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik pekerjaan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis jabatan adalah sebagai berikut. 1. Spesifikasi karyawan, yaitu dengan analisis jabatan maka dapat dimiliki syarat-syarat kepegawaian dan juga dapat diberikan pengertian mengenai tugas yang terkandung dalam suatu jabatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menduduki jabatan tersebut. 2. Kebutuhan pelatihan, yaitu tujuan dilakukannya analisis jabatan adalah untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan. Dengan menggunakan hasil analisis jabatan, maka dapat diketahui kemampuan maupun keahlian apa yang dibutuhkan karyawan, sehingga dapat ditentukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut dalam membantu pelaksanaan pekerjaannya. 3. Penentuan peringkat, yaitu dengan analisis jabatan, maka dapat diketahui bobot dari suatu jabatan, sehingga dapat dinilai dan dibandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan lainnya dan akhirnya dapat disusun peringkat jabatan dalam organisasi. 4. Pengembangan metode, yaitu dengan analisis jabatan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai metode kerja dalam suatu jabatan. Dalam menyusun analisis jabatan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengkaji organisasi dan kesesuaian tiap jabatan. 2. Menentukan bagaimana informasi analisis jabatan akan digunakan. 3. Memilih jabatan-jabatan yang akan digunakan. 4. Mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan tertentu. 5. Menyiapkan deskripsi jabatan. 6. Menyiapkan spesifikasi jabatan. Proses analisis jabatan meliputi penyusunan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan merujuk pada tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam melaksanakan jabatan tersebut. Sedangkan spesifikasi jabatan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Tujuan akhir dari proses analisis jabatan ini yang akan digunakan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen SDM yaitu perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi,
pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kekaryawanan dan ketenagakerjaan, pertimbangan hukum, dan analisis jabatan untuk tim. Berbagai bentuk penyajian hasil analisis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Deskripsi jabatan, uraian pekerjaan, gambaran jabatan, job description, diartikan sebagai suatu keterangan singkat yang ditulis secara cermat mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu jabatan tertentu. Isi deskripsi jabatan meliputi identifikasi jabatan, terdiri dari nama jabatan kesetaraan, kode jabatan, sifat jabatan, terdiri dari uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab, hubungan dengan jabatan IAIN, pengawasan yang diperlukan, peralatan, mesin yang digunakan, kondisi kerja dan istilah khusus yang perlu diketahui. Kualifikasi persyaratan pemangku jabatan yang terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. 2. Persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan, tuntutan minimal kualitas jabatan. Spesifikasi jabatan, job specification, merupakan suatu pernyataan mengenai kualitas minimal seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi syarat umum yang terdiri dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian kerja, pengetahuan kerja. Syarat khusus yang terdiri dari kondisi fisik, jenis kelamin, bakat, minat, emosi, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh analisis jabatan yang disajikan dalam bentuk deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Dalam contoh ini, jabatan yang dibahas adalah bendahara penerima, di mana pada bagian deskripsi jabatan terdapat nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, kedudukan dalam struktur organisasi, ikhtisar jabatan, tugas, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bagian spesifikasi jabatan, dijelaskan melalui kualifikasi pendidikan, kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan bakat kerja. Di samping itu juga dicantumkan terkait prestasi kerja yang diharapkan atau sasaran kinerja. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.